Bahaya tersembunyi di balik ketergantungan obat tidur lansia. Dan inilah 3 cara mengatasi susah tidur malam insomnia pada lansia, agar tidur nyenyak malam ini. Lansia yang langsung menelan obat tidur kimia, setiap kali mata terasa susah terpejam, sebenarnya sedang menabung kerusakan memori jangka panjang secara sukarela di dalam kepalanya. Kebiasaan mengandalkan pil penenang ini merupakan cara culas yang mematikan fungsi regenerasi otak alami dan membuat jaringan saraf Anda menyusut lebih cepat dari seharusnya. Berhentilah mengira bahwa tidur yang dipaksakan oleh obat adalah tidur yang sehat, karena hal tersebut justru menjauhkan tubuh dari fase pemulihan organ dalam yang murni. Kebanyakan orang tua mengira bahwa terjaga semalaman adalah hal biasa yang cukup ditebus dengan tidur siang berjam-jam. Padahal, logika kedokteran tidak berjalan sesederhana itu. Ketika Bapak Ibu membiarkan pola istirahat berantakan, racun-racun sisa metabolisme di otak tidak akan tersapu bersih, sehingga memicu timbulnya kepunahan sel saraf, pembentuk memori. Mari kita bongkar kebenaran medis ini secara gamblang, agar para sesepuh tidak lagi menjadi budak obat-obatan, dan bisa kembali memejamkan mata dengan pulas. Sebelum kita mengupas lebih dalam mengenai metode alami yang sangat luar biasa ini, mari kita mengheningkan, ciptakan ketenangan di dalam dada kita masing-masing. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menyimak untuk melahirkan sebuah janji setia pada diri sendiri demi menjaga kesehatan raga di masa tua. Komitmen batin ini bertindak sebagai tombol saklar psikologis awal yang akan menurunkan ketegangan saraf pusat dan mempersiapkan tubuh menerima kesembuhan murni. Silakan Bapak Ibu menyempatkan diri sejenak untuk menuliskan kalimat "Saya mau tidur nyenyak" dan raga bugar di kolom komentar di bawah video ini sebagai wujud komitmen nyata kita bersama. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang, agar kita bisa terus berkumpul merawat kesehatan tubuh. Channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini berkomitmen penuh menyajikan bimbingan kesehatan yang tulus, hangat, dan mendalam bagi seluruh orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Mari kita duduk berdampingan dengan santai sejenak. Bayangkan kita sedang mengobrol di teras rumah yang sejuk, ditemani embus angin yang lembut dan suara alam yang menenangkan hati. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami mengapa tubuh kita tidak lagi terasa sekuat dulu, dan mengapa tidur malam menjadi hal yang sangat sulit. Secara biologis, ketika kita melangkah melewati usia senja, sistem tubuh berubah. Perubahan alamiah tersebut adalah melambatnya tingkat metabolisme dan penurunan kemampuan sirkulasi darah di dalam organ tubuh kita. Metabolisme itu, jika boleh saya ibaratkan, adalah seperti kompor atau dapur di dalam tubuh kita yang bertugas memasak energi. Ketika usia bertambah, api di dalam kompor tubuh ini mulai mengecil secara perlahan, sehingga energi yang dihasilkan berkurang, dan sisa zat yang tidak terpakai mulai menumpuk di pembuluh darah. Ketika sirkulasi darah melambat, kotoran atau sisa zat metabolisme yang tidak terpakai mulai menempel pada dinding pembuluh darah secara perlahan. Keadaan ini membuat pipa penyalur darah di dalam tubuh orang tua menjadi kurang fleksibel dan cenderung mengeras seiring waktu. Akibatnya, oksigen yang seharusnya disalurkan dengan cepat ke seluruh otot dan jaringan otak justru tertahan di tengah jalan, membuat sel-sel menjadi kelaparan dan tegang. Coba bayangkan sebuah jam dinding kuno yang sudah berumur puluhan tahun di rumah kita. Jam dinding tersebut awalnya berdetak dengan sangat kencang dan tepat waktu karena seluruh roda giginya masih bersih dan baru. Namun seiring berjalannya waktu, minyak pelumas di dalam mesin jam tersebut mulai mengering. Debu-debu mulai menempel pada roda gigi sehingga putarannya menjadi sangat lambat, sering tersendat, bahkan kadang berhenti berputar sama sekali. Organ dalam tubuh Bapak dan Ibu yang saya muliakan, persis seperti mesin jam dinding kuno yang mulai kekurangan oli pelumas tersebut. Penurunan sirkulasi darah membuat otak kita tidak lagi menerima pasokan oksigen yang cukup dan bersih di malam hari. Kondisi ini mengacaukan pusat pengaturan tidur di otak, sehingga gelombang otak menjadi tidak stabil
dan produksi zat alami pembawa rasa kantuk menurun drastis, membuat mata sulit terpejam. Masalah biologis inilah yang kemudian merusak kualitas tidur malam bapak dan ibu, membuat tubuh tidak bisa masuk ke fase istirahat yang dalam. Di siang hari, akibat kurang tidur, pasokan energi di dalam otot belum sepenuhnya pulih, sehingga tubuh terasa sangat kaku, berat, dan dipenuhi rasa pegal yang menyiksa sepanjang hari. Secara psikologis, kondisi fisik yang letih ini lambat laun melahirkan rasa cemas dan kurang semangat di dalam dada. Lalu bagaimana cara kita memberikan oli pelumas alami untuk menenangkan kembali mesin tubuh bapak dan ibu yang sudah sepuh ini? Disinilah keagungan Tuhan bekerja melalui alam murni yang diciptakannya dengan penuh kasih sayang. Penawar untuk mengatasi insomnia ini tersimpan di dalam kombinasi 3 bahan sederhana yang murah, namun berkhasiat luar biasa, yaitu kehangatan air mandi, segelas susu murni, dan aroma harum dari selembar daun pandan segar. Mari kita bedah khasiat ilmiah dari bahan-bahan ini dengan bahasa yang paling sederhana, agar bapak dan ibu mudah memahaminya. Ketika bapak dan ibu bersentuhan dengan air hangat, pembuluh darah luar tubuh akan melebar dan mengirimkan sinyal ke otak untuk menurunkan suhu inti tubuh setelahnya. Penurunan suhu inti tubuh ini adalah sakelar alami yang memicu sel-sel otak untuk mulai memproduksi melatonin, yaitu zat pembawa tidur lelap yang sangat kuat. Daun teh hijau atau tanaman herbal yang tumbuh alami menyerap mineral murni dari tanah pegunungan yang belum tercemar oleh polusi modern. Begitu pula dengan tanaman daun pandan segar yang kaya akan kandungan minyak esensial, alami penyembuh ketegangan saraf. Ketika aroma daun pandan dilepaskan dengan benar, kebaikan alami ini akan larut memenuhi ruangan kamar tidur dan siap menjadi pelindung yang menenangkan sistem pernapasan orang tua kita. Sementara itu, susu murni mengandung sebuah zat protein khusus yang dalam dunia medis dikenal sebagai asam amino esensial. Mari kita sebut zat ini sebagai pasukan penenang sel saraf. Zat ini bekerja langsung di tingkat sel otak lansia untuk memperbaiki sinyal saraf yang tegang dan memicu pelepasan hormon kebahagiaan. Hormon inilah yang bertugas merelaksasi otot-otot tubuh yang kaku dan menstabilkan hormon stres atau kortisol di dalam dada. Di sisi lain, daun pandan bukan sekadar tanaman biasa pengharum masakan di dapur, melainkan simpanan nutrisi bumi yang kaya akan senyawa aktif penenang alami. Aroma harum yang keluar dari daun pandan bekerja melalui sistem penciuman kita untuk merangsang saraf tepi dan menurunkan aktivitas gelombang otak yang terlalu aktif. Hal ini membuat pikiran bapak dan ibu yang tadinya gelisah menjadi sangat tenang dan siap memasuki fase tidur yang dalam. Namun semua khasiat ilmiah yang luar biasa ini hanya bisa bapak dan ibu dapatkan jika memilih jenis bahan yang benar-benar murni dan alami dari alam. Saya mengingatkan dengan penuh perhatian, jangan pernah menggunakan bahan instan hasil fabrikasi kimia seperti susu bubuk instan yang penuh gula pasir atau wewangian pandan buatan dalam botol. Bahan kimia buatan justru akan membebani organ tubuh dan merusak keaslian proses penyembuhan alami. Namun semua khasiat ilmiah yang luar biasa ini hanya bisa bapak dan ibu dapatkan jika memilih jenis bahan yang benar-benar murni dan alami dari alam. Saya mengingatkan dengan penuh perhatian, jangan pernah menggunakan bahan instan hasil fabrikasi kimia seperti susu bubuk instan yang penuh gula pasir atau wewangian pandan buatan dalam botol. Bahan kimia buatan justru akan membebani organ tubuh dan merusak keaslian proses penyembuhan alami. Sekarang, kita akan membahas pilar terapi indoormal kita, yaitu aturan mengonsumsi susu hangat sebelum tidur malam. Saya sangat memahami bahwa di dalam hati kecil bapak dan ibu yang saya sayangi, pasti muncul sebuah kekhawatiran umum. Banyak orang tua yang takut perutnya menjadi kembung, mual, atau mengalami buang air besar yang cair setelah minum susu. Ketakutan bapak dan ibu adalah hal wajar, karena kemampuan lambung lansia sudah berkurang. Tenang saja bapak dan ibu, kunci utama agar lambung orang tua tetap aman dan nyaman terletak pada 2 hal, yaitu dosis yang sangat kecil dan ketepatan waktu yang sempurna. Kita tidak sedang minum susu dalam porsi besar, melainkan menggunakannya sebagai ramuan penenang sebelum tidur malam. Takaran yang sangat detail dan visual
adalah cukup sediakan setengah cangkir saja, atau sekitar 150 ml air hangat yang bersih. Air hangat berfungsi untuk membuka pori-pori usus dengan lembut, agar zat berkhasiat dari susu hangat bisa langsung diserap secara maksimal tanpa hambatan pencernaan. Ketika diserap dalam kondisi bersih, cairan susu hangat ini bertindak seperti perisai yang melapisi dinding lambung dari asam berlebih. Proses penyerapan yang tenang ini memastikan bahwa organ hati tidak terkejut, melainkan bekerja selaras dengan aliran darah lansia. Masukkan hanya 1 sendok makan penuh susu murni, tanpa tambahan gula pasir atau pemanis apapun ke dalam air hangat tersebut. Aduk secara perlahan sampai larut sempurna, lalu minumlah ramuan hangat ini dalam kondisi perut yang tidak terlalu kenyang. Idealnya adalah 30 menit sebelum Bapak dan Ibu naik ke tempat tidur malam. Proses ini akan membuat susu dicerna dengan sangat lembut di dalam lambung dan usus halus Bapak dan Ibu. Ketika dicerna dengan perlahan, zat penenang dari susu akan diserap pembuluh darah usus tanpa memicu asam lambung berlebih, sehingga memberikan rasa hangat yang menjalar ke seluruh dada. Namun, kondisi tubuh setiap orang tua di dunia ini adalah unik dan berbeda satu sama lain. Apa yang sangat cocok untuk Bapak Ahmad membutuhkan kehati-hatian bagi Bapak dan Ibu yang lain. Sehingga saya harus menyampaikan disclaimer medis dengan tulus. Jika di antara Bapak dan Ibu yang saya sayangi saat ini memiliki riwayat penyakit kronis tertentu, seperti penyakit gagal ginjal stadium lanjut yang mengharuskan pembatasan cairan ketat, atau memiliki masalah alergi protein susu yang parah, tolong lewati bab konsumsi internal ini. Jangan memaksakan diri dan berkonsultasilah terlebih dahulu dengan dokter pribadi. Bapak dan Ibu, karena kesehatan yang aman adalah berkah yang paling utama. Bagi Bapak dan Ibu yang harus melewati terapi internal karena kondisi lambung yang tidak cocok dengan susu, tolong jangan berkecil hati. Sekarang kita memasuki bab rahasia yang paling saya favoritkan dan yang paling aman untuk semua lansia, yaitu terapi luar menggunakan wewangian daun pandan segar dipadukan dengan kompres hangat. Metode terapi luar ini tidak melibatkan pencernaan sama sekali, sehingga bebas dari risiko efek samping lambung. Terapi eksternal ini bekerja melalui hubungan erat antara indera penciuman kita dengan titik-titik saraf tepi yang tersebar di area wajah dan kepala Bapak dan Ibu. Kehangatan kompres dan keharuman pandan akan mengirimkan stimulus damai langsung ke pusat otak untuk meredakan ketegangan otot leher yang kaku. Mari kita praktikkan bersama-sama langkah demi langkah yang sangat detail ini agar Bapak dan Ibu bisa mencobanya sendiri di rumah nanti. Pemilihan wadah atau tempat terapi juga memegang peranan penting agar tubuh bisa beristirahat dengan posisi lurus dan tidak tertekuk secara paksa saat proses relaksasi berlangsung. Bapak dan Ibu bisa menggunakan bantal yang nyaman dan mempersiapkan ruangan kamar tidur yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Posisi tidur yang tepat akan membantu otot dada dan pundak mengendur, membuka gerbang bagi aliran darah tanpa hambatan. Langkah pertama, siapkan sebuah wadah atau mangkuk kaca yang bersih di dalam kamar tidur Bapak dan Ibu. Langkah kedua, ambil 3 atau 4 lembar daun pandan yang masih segar dan hijau dari halaman rumah, lalu cuci bersih dengan air mengalir. Potonglah daun pandan tersebut menjadi irisan yang sangat tipis menggunakan pisau dapur agar minyak alami penenang yang ada di dalam serat daun bisa keluar dan menguap memenuhi udara kamar tidur. Langkah ketiga, letakkan seluruh irisan daun pandan segar tersebut ke dalam mangkuk kaca yang sudah disiapkan. Lalu taruh mangkuk itu tepat di samping bantal tidur Bapak dan Ibu, agar aromanya terhirup dengan jelas. Langkah keempat, siapkan wadah kecil berisi air dengan suhu hangat-hangat kuku. Ingat, jangan terlalu panas, agar aman untuk kulit wajah lansia. Celupkan selembar kain handuk kecil yang lembut ke dalam air hangat tersebut, lalu peras. Sensasi awal yang muncul pada permukaan kulit luar dahi adalah pori-pori yang mulai melebar, menerima kehangatan kain kompres tersebut secara perlahan. Air hangat ini membawa kenyamanan fisik yang menembus lapisan kulit luar untuk langsung menenangkan simpul saraf tepi yang tegang. Perlahan-lahan,
rasa kaku di area kepala yang biasanya membuat sulit tidur akan mencair, digantikan oleh kelegaan yang merata di seluruh otot wajah. Langkah kelima, tempatkan kompres kain hangat tersebut di atas area dahi atau di belakang leher Bapak dan Ibu sambil merebahkan tubuh dengan posisi yang paling rileks di atas kasur. Pertahankan durasi waktu optimal untuk terapi luar ini selama 15 hingga 20 menit saja. Saat handuk hangat bersentuhan dengan kulit dan aroma pandan mulai terhirup, Bapak dan Ibu akan merasakan sebuah sensasi fisik yang sangat nyaman dan menenangkan. Bapak dan Ibu akan merasakan rasa hangat yang menjalar lembut dari dahi menuju ke pelipis, disertai dengan sensasi kesemutan ringan yang samar pada otot-otot wajah yang tadinya tegang. Ini adalah tanda yang sangat baik bahwa pembuluh darah luar di kepala mulai melebar dan sirkulasi darah mengalir dengan sangat lancar. Kehangatan dan keharuman alami ini bertindak seperti pijatan lembut yang perlahan-lahan menuntun mata Bapak dan Ibu terpejam. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi luar ini adalah saat yang teramat sunyi dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan sepenuh hati, manfaatkanlah waktu yang damai ini untuk melakukan aktivitas spiritual seperti berzikir, berdoa, bermeditasi, atau mensyukuri setiap nikmat hari yang telah kita lalui dengan penuh kedamaian batin, jauh dari hiruk-pikuk beban duniawi. Saat pikiran Bapak dan Ibu terpusat pada rasa syukur dan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban cemas di dalam dada akan menguap sirna secara perlahan. Setelah waktu terapi luar selesai, Bapak dan Ibu bisa mengamati bagaimana tubuh menjadi sangat rileks dan ringan, seolah terbebas dari belenggu kaku. Sebagai tips perawatan tambahan, Bapak dan Ibu bisa mengoleskan sedikit minyak zaitun murni pada area pelipis sambil dipijat lembut. Sentuhan minyak alami ini akan menjaga kelembapan kulit lansia, sekaligus memberikan efek relaksasi penutup yang sempurna sebelum memejamkan mata. Secara biologis, ritual mandi air hangat di sore hari yang dikombinasikan dengan aroma pandan ini bekerja menurunkan suhu inti tubuh Bapak dan Ibu secara bertahap. Penurunan suhu tubuh inilah yang melangsang hormon melatonin atau hormon tidur lelap untuk keluar dalam jumlah melimpah. Kulit tubuh yang dirawat dengan kelembutan minyak alami setelah mandi air hangat juga akan terhindar dari bahaya kering bersisik yang sering menimbulkan rasa gatal, mengganggu di malam hari. Kelembapan yang terjaga dengan baik membuat struktur kulit lansia tetap lentur dan memiliki kenyamanan maksimal saat bergesekan dengan kain sprei tempat tidur. Rasa nyaman pada permukaan kulit luar ini sangat membantu mempercepat proses kantuk datang. Hormon alami ini akan menenangkan saraf simpatik Bapak dan Ibu yang sepanjang hari bekerja keras menahan lelah dan stres. Ketika saraf simpatik ditenangkan, otot betis akan mengendur sempurna, sehingga mencegah timbulnya kram malam hari yang menyakitkan. Selain itu, perbaikan sirkulasi ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser, karena ginjal tidak lagi bekerja dalam kondisi darurat akibat darah kental. Dengan berkurangnya gangguan fisik tersebut, Bapak dan Ibu bisa menikmati istirahat malam yang utuh dan mendalam dari awal malam hingga waktu subuh tiba tanpa terjaga. Keberhasilan ritual alami ini secara bertahap akan membantu Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ketergantungan pada obat tidur kimia yang merusak organ tubuh. Tidur yang nyenyak tanpa bantuan zat kimia adalah kunci utama kebahagiaan masa tua yang penuh dengan berkah. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, jika rangkaian terapi alami mengatasi susah tidur malam ini dijalankan secara rutin setiap harinya, maka manfaat jangka panjang yang akan dirasakan sungguh luar biasa. Tidur yang berkualitas dan mendalam setiap malam bertindak sebagai oli alami bagi seluruh organ gerak tubuh kita. Saat tidur lelap, tubuh akan menetralisir penumpukan asam laktat yang menjadi penyebab utama otot terasa kaku dan pegal linu. Pemulihan sel yang optimal di malam hari akan melenturkan kembali jari-jari tangan yang kaku, meredakan nyeri punggung yang menyiksa, serta mengurangi radang sendi akibat rematik tanpa menimbulkan gesekan yang menyakitkan. Keberhasilan ini memiliki hubungan yang teramat erat
dengan keselamatan bapak dan ibu di dalam rumah. Karena tubuh yang fleksibel dan tidak kaku akan menjaga keseimbangan gerak kaki dengan sangat baik saat melangkah. Ketika bapak dan ibu mampu melangkah dengan kokoh, tanpa rasa takut akan jatuh, suasana kebahagiaan di dalam rumah akan ikut berubah menjadi lebih ceria dan damai. Anak dan cucu tidak lagi dilingkupi rasa khawatir yang berlebihan setiap kali melihat orang tua mereka berjalan sendirian menuju kamar mandi atau dapur. Kemandirian fisik ini adalah hadiah terindah di hari tua, di mana bapak dan ibu tetap bisa beraktivitas dengan bugar. Keseimbangan tubuh yang prima secara otomatis akan mencegah risiko jatuh di rumah, terutama saat berjalan di lantai kamar mandi yang licin atau saat melewati undakan pintu. Keamanan fisik ini memberikan kedamaian hati yang luar biasa bagi seluruh anggota keluarga kita. Selain menjaga kelenturan otot, tidur malam yang nyenyak juga memiliki fungsi yang sangat besar dalam meningkatkan sistem imunitas atau daya tahan tubuh para lansia. Ketika bapak dan ibu berhasil tidur lelap, tubuh akan memproduksi sel-sel pelindung baru yang bertindak sebagai antiseptik alami untuk menjaga benteng pertahanan tubuh kita. Hal ini membuat bapak dan ibu tidak mudah terserang penyakit infeksi musiman seperti flu, batuk, atau radang tenggorokan. Proses istirahat yang dalam juga bekerja membersihkan sistem limfatik atau jalur penyaring racun dari sisa-sisa peradangan kronis yang menahun. Dengan menurunnya peradangan kronis di dalam tubuh, organ dalam seperti jantung, hati, dan ginjal bisa bekerja dengan beban yang sangat ringan dan seimbang. Tabungan energi bapak dan ibu akan tetap melimpah di siang hari, membuat wajah tampak segar berseri, dan tubuh selalu bugar untuk bergerak, aktif melakukan aktivitas ibadah, serta bermain penuh tawa bersama anak cucu. Tercinta dalam kebahagiaan masa tua yang indah tiada tara. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita, mari kita rangkum waktu terbaik untuk melakukan seluruh terapi alami ini agar menjadi panduan yang mudah diingat di rumah. Waktu sore hari sebelum matahari terbenam adalah saat terbaik untuk mandi air hangat guna merelaksasi otot luar. Sementara itu, waktu 30 menit sebelum tidur malam adalah saat yang tepat untuk menikmati setengah cangkir susu hangat dan memasang wewangian daun pandan. Saya ingin mengingatkan kembali dengan penuh kasih sayang. Kunci utama dari keberhasilan ikhtiar kesehatan ini bukanlah obat yang mahal, melainkan konsistensi dan keteguhan hati untuk mempraktikannya setiap hari. Namun bapak dan ibu harus selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak. Jika di tengah jalan terasa ada ketidaknyamanan seperti perut kembung atau kulit memerah karena sensitif, segera hentikan terapi tersebut. Setiap butir keringat dan usaha kecil yang bapak dan ibu lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh ini dinilai sebagai bentuk ibadah yang sangat luhur di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pernah mengeluh atau merasa lelah dalam merawat fisik yang telah menemani perjalanan hidup selama puluhan tahun di dunia ini. Rawatlah sisa usia ini dengan penuh sukacita. Jadikan setiap ritual sehat sebagai momen berharga bagi kita semua. Sehat itu harus dilakukan dengan perasaan yang penuh bahagia, kedamaian, dan tanpa ada unsur paksaan yang memberatkan batin kita. Sebagai tips kreativitas tambahan untuk bapak dan ibu di rumah, susu hangat yang dikonsumsi bisa dicampur dengan sedikit air rebusan jahe emprit murni untuk memberikan rasa hangat ekstra yang nyaman di lambung, pencernaan, serta membantu mengusir angin yang tertahan di dalam perut orang tua kita. Bapak dan ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang menyentuh hati, bahwa kesehatan adalah mahkota, keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun mahkota itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh rasa syukur, kehati-hatian, dan kasih sayang yang tulus setiap harinya. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya, Dr. Ivan Ali, mengangkat kedua tangan untuk memanjatkan doa tulus dari lubuk hati terdalam. Semoga Bapak dan Ibu yang saya sayangi senantiasa diberikan umur yang panjang, yang penuh berkah, tubuh yang bugar mandiri, hati yang selalu dipenuhi kedamaian kebahagiaan, serta selalu berada di dalam lindungan keselamatan darinya. Terima kasih yang tidak terhingga
atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh penjelasan ini dari awal hingga akhir kata. Jangan lupa bagikan video ini kepada kerabat sesama lansia, agar menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi sesama manusia di seluruh penjuru Indonesia. Sampai berjumpa kembali di ruang obrolan kesehatan berikutnya. Tetaplah tersenyum bugar, karena senyuman Bapak dan Ibu adalah kebahagiaan kami. Salam sehat.